Halo, selamat pagi, selamat datang teman-teman di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai hari ini dengan melihat perjalanan sang bulan dari ulasan astrologi. Ini tanggal 16 Agustus, kita lihat di bawah itu. Sudah saya buatkan urutan harinya. Minggu ini dimulai dari tanggal 16 Agustus, bulan baru masuk ke Sagittarius dan berakhir hari Minggu tanggal 22 Agustus itu adalah bulan purnama di Aquarius, dan kita lihat matahari masih ada di Leo tapi dia sudah di derajat terakhir, akan segera pindah ke Virgo. Jadi minggu ini kalau kita lihat sebagai apa sih 15 hari pertama sejak bulan baru, ini kan minggu keduanya ya, minggu kedua setelah kemarin bulan baru ya, dan bulan baru kemarin, bulan baru di Leo tampaknya juga punya pengaruh cukup besar ya, kita kerasa juga. Dan mungkin buat beberapa ini seperti tahun barunya gitu, dan ini artinya kan punya kesempatan untuk mulai satu hal yang baru. Nah, pada saat ini ya kita lihat memang kalau pada minggu ini, maksudnya pada pekan ini, kita melihat bahwa sebenarnya ini adalah satu periode di mana kita mempersiapkan sesuatu, karena berakhir pada bulan purnama di Aquarius, yang minggu berikutnya berarti masuk ke Pisces, kemudian Aries, dan oleh sebab itu minggu ini adalah persiapan sesuatu yang besar sampai kita menemukan atau revelation sesuatu, sampai nanti setelah keputusan maka minggu depannya baru kita menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dan mulai masuk ke ide-ide atau gagasan yang baru. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari perjalanan bulan. Anyway, kalau kita lihat dari chart hari ini, bulan yang masuk ke Sagittarius, dan di Sagittarius itu memang spesifik ya, terutama periode ini karena Sagittarius di situ ada South Node, yang artinya memang semua situasi masa lalu itu biasanya muncul pada saat bulan berada di Sagittarius, dan transformasi yang sangat besar juga ada di Sagittarius ya, selain sebenarnya di Scorpio, tapi Sagittarius itu kayak kayak yang menyedot semua menjadi kayak di toast ke atas, jadi kayak kita melempar koin dan jatuhnya kemana kita nggak pernah tahu, karena kalau dari sudut pandang astrologi kebetulan sekarang posisi dari black hole ya, lubang hitam besar di mana semua yang tersedot ke situ itu nggak ada yang kembali lah sebetulnya, jadi semua hal baru. Jadi kalau dari dari astronominya, bahkan yang namanya cahaya pun tersedot di situ. Jadi banyak hal yang kita tidak bisa pastikan ketika semua berada di Sagittarius. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi 2 hari ini kalau kita menemukan semua rencana kita, ini buat yang ekstrim ya, yang punya pengaruh besar ke orang. Jadi energinya seperti ini, dan saya sudah cerita berkali-kali di minggu lalu bahwa tidak semua orang akan terkena atau akan mencerap energi yang sama, karena memang tergantung pada berbagai hal di dalam diri kita sesuai. Jadi yang diberikan pada kita semua sesuai dengan kebutuhannya setiap individu sampai yang paling kecil sekalipun, intinya seperti itu. Nah, di sini juga begitu. Jadi kita awali hari Senin ini seperti kita mengevaluasi kondisi kita di masa lalu, dan karena kita lihat bulan nanti akan ketemu dengan Juno dan South Node, maka memang kemungkinan besar yang kita tilik adalah hubungan antara kita dengan sesuatu atau di titik yang lain ya. Kalau dari ulasan saya kemarin bisa tentang diri sendiri, dan kalau saya mau berkaca dari diri sendiri memang kayaknya lebih ke diri sendiri, tetapi setiap orang berbeda, dan ini mungkin buat beberapa orang adalah dengan pasangan atau dengan mitra kerja.
kebanyakan mungkin pada saat ini dengan mitra kerja, karena memang situasinya luar biasa. Kalau kita lihat aja di luar, situasinya luar biasa dengan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, itu semua seperti overhaul ya, karena sebenarnya bukan kebijakan pemerintahnya. Kalau menurut saya ini adalah karena memang alam ingin memberi perubahan besar pada cara umat, kayaknya ya, umat manusia itu ya. Itu yang dari pandangan saya ya. Dan ini saya ngomong juga atas dasar dari pertemuan 3 planet besar yang sudah dimulai dari 1,5 tahun lalu. Jadi sebenarnya yang saya bicarakan adalah overhaul ini sifatnya global dan tentu saja berpengaruh pada setiap individu. Dan kenapa saya panjang lebar di sini, entah kenapa juga sebenarnya saya panjang lebar di sini ingin mengatakan bahwa transformasi itu adalah hal yang tidak mungkin kita hindari ya, karena that's life, no. Kita hidup, kita menjadi orang di dunia sebagai orang yang memang ditempatkan di sini sebagai penguasa bumi, itu kan tugasnya memang membuat perubahan atas apa yang ada di muka bumi ini. Itu menurut saya ya. Dan kenapa saya ingin bicara ini, karena sepertinya memang kita harus berhadapan dengan banyak perubahan yang mungkin membuat kita terasa sangat terdampak ya, terdampak dalam arti keras. Karena kalau kita lihat aja dari gambar ini ya, segitiganya itu keras sekali gambarnya ya. Kita lihat garisnya itu seperti diurak-urak, warnanya merah lagi gitu kan. Jadi kan tensionnya luar biasa, datang dari mana-mana. Iya kan? Kita lihat tension banget di sini. Dan kalau kita lihat focal point-nya itu bertumpu pada Merkurius dan Mars yang ada di Virgo. Memang ini adalah fixing, semua adalah tentang fixing ya, tentang memperbaiki. Tapi ini bukan memperbaiki dengan cara yang cantik dan mudah, tidak, semuanya harus dengan cara yang luar biasa. Kalau kita lihat di chart yang ini, tanggal 16 Agustus, kemudian tanggal 22 Agustus, itu ceritanya udah beda banget sih, warnanya pun beda. Dan kita lihat yang tanggal 16, ini kita lihat di kiri atas, 16 Agustus, Merkurius itu berada di 7 derajat 45 menit pukul 12, dan Mars masih di hampir 11 derajat. Pada tanggal 22 kita lihat Merkurius sudah ada di 18 derajat dan Mars masih di 14 derajat. Artinya hal yang keras tadi somehow kita bisa lampaui kalau kita konsentrasi dengan situasi di sekeliling kita. Artinya seberapapun semua itu menyentuh sisi emosional kita, emosi kita disentuh, kita marah, kita sedih, kita kecewa, kita mampu melihat semua di balik ini untuk apa? Karena Merkurius itu seperti membantu kita untuk berpikir, jadi tujuan besarnya apa? Tujuan besar dari semua perubahan ini apa? Kalau kita mampu menarik kembali untuk kebaikan kita dan kita yakin, kita punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi pada kita itu adalah yang terbaik buat kita. Kalau kita punya kepercayaan gitu, punya keyakinan gitu, dan semua yang terjadi di depan kita itu adalah cara semesta mengkomunikasikan sesuatu kepada kita, cara melihatnya begitu, dan kita mampu melihat dengan logika yang jelas, maka mudah-mudahan apapun atau sesukar apapun situasi di depan, kita mampu mencernanya dengan kepala dingin dan hati yang terkendali, hati atau batin yang dilingkupi oleh rasa syukur. Itu barangkali itu aja yang ingin saya sampaikan. Dan kalau kita lihat Venus ya di awal minggu ini masuk ke Libra, sebenarnya kita punya dukungan untuk berpikir seperti itu. Venus itu penguasanya Libra, dia ada di Libra, dia sedang berupaya untuk membuat ya hubungan itu menjadi lebih harmonis. Jadi walaupun ada hal yang begitu berat untuk dihadapi dalam rangka mencari solusi atau resolusi artinya udah pernah dicoba tetapi belum berhasil, ini
kita punya juga dukungan dari semesta buat kita untuk mampu melihat keseimbangan itu. Dan logika kita, walaupun berhadapan dengan hal yang keras, kalau kita bertahan, kita mampu untuk konsentrasi di sini, kita pasti bisa karena semesta sedang membimbing kita untuk menang. Itu yang ingin saya sampaikan. Wow, panjang lebar di astrologi, tapi sepertinya memang itu yang ingin diperlihatkan. Dan kalau kita lihat 3 kartu ini kan kayaknya kemarin ini juga kita punya kartu pilihan di masa lalu, persis di posisi yang sama. Jadi sebenarnya pilihan itu sudah kita lakukan. Kita memilih untuk menjadi orang yang lebih matang, kita memilih untuk ngamuk juga pilihan kita, tapi karena yang di tengahnya adalah bulan, jadi sebenarnya ini yang ingin disampaikan sepertinya adalah semua sedang berproses. Bulan itu menunjukkan proses, bagaimana saya cerita tentang perjalanan bulan. Bulan itu adalah proses yang paling manusiawi buat kita, dalam arti kata timing, bahwa emosi kita, pikiran kita tuh butuh waktu untuk proses, dan prosesnya itu yang membantu adalah sang bulan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk dalam waktu detik kalau kayak ascendant gitu, atau terlalu lama kayak kita melihat dari Merkurius atau matahari atau apapun. Bulan itu adalah indikasi yang paling mudah untuk melihat diri kita. Biarkan dia berproses dan menemukan mana yang sangat produktif untuk diri kita dan mana yang sudah lepas dari periodenya, gambar dari celuritnya. Dia memisahkan gandum dari tanamannya. Gandumnya tidak akan dibiarkan busuk. Tanamannya sudah tidak lagi berguna buat gandumnya karena memang sudah memberikan semua yang terbaik buat gandum untuk tumbuh dan menjadi gandum yang terbaik, tapi ya cuman di situ fungsinya dia. Titik, dia lepas. Sang gandum harus mengikuti perjalanan yang lain, dikelola, diolah untuk menjadi bermanfaat, sebagaimana kita dilahirkan di dunia untuk menjadi bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun buat dunia. Kalau kita lihat di sini ya, satu kartu yang jumping dari Mystical Shaman Oracle ini, The Rainmaker, sebenarnya bercerita tentang manifestasi, mengupayakan atau mewujudkan sesuatu. Dan itu sebenarnya ide besar dari kemarin. Ide besarnya itu selalu berjalan di kita, tapi prosesnya tadi mengikuti perjalanan sang bulan itu kan setahap demi setahap, karena kita harus berproses, kita nggak bisa ujuk-ujuk. Nah, ini seperti memanggil semua elemen dari alam untuk memberikan yang terbaik, yang terbagus untuk semuanya. Dan kalau kekuatan co-create ini digunakan dengan sepenuh hati, integritas diri, bermain cantik, dan memastikan semua manfaat itu datang untuk semua orang, maka ini luar biasa. Tetapi kalau kemampuan ko-kreasi, karena setiap orang diberikan kemampuan ko-kreasi hanya untuk mengambil personal gain, keuntungan diri sendiri, maka semua orang akan suffer. Tidak hanya dia yang mengambil keuntungan, tetapi terutama orang banyak di sekitarnya. Rainmaker, gambarnya seperti ini. Jadi kita yang menyiapkan semua. Rain itu kan seperti hujan. Tadi untuk gandum, kalau di sana penggambarannya gandum, kalau kita beras barangkali. Tapi kalau kita bermain-main tanda petik dengan bahan pangan utama, kita sudah tahu artinya itu adalah penderitaan dari khalayak ramai. Kita melihat 5 kartu di sini ya. Dari kartu pertama adalah current situation-nya, accelerated motion. Ini kayaknya kita memang perlu untuk mulai sibuk-sibuk menyiapkan sesuatu, dan yang kita harapkan kita bisa memilih, jadi rencana kita sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Tapi sebenarnya hidden influences-nya ada hal besar untuk kemakmuran kita yang sedang dipersiapkan, yang kita nggak bisa lihat karena hidden influences. Kita sedang disiapkan untuk menjadi makmur, tapi caranya bukan dengan cara
yang kita pikir kita harus lakukan. Advice-nya adalah destiny, ya. Good luck and fortune are now in your favor. Jadi sebenarnya kita diarahkan dan kita berada di dalam proteksinya. Shadow ini adalah kartu result. Ini this card represent emotion, sensitivity, and reminder that nothing in life is at a standstill. This is a world of constant flux, and one thing is certain, everything changes. Ya, jadi memang di sini kembali informasinya tentang perubahan, dan gambar celurit ini kan juga sebenarnya menandakan bahwa ada yang hilang, ada yang diteruskan perjalanannya, seperti itu. Kalau kita lihat dari tarotnya, dan biasanya ini merangkum, who knows, kita lihat apa yang keluar. Ya, taking too much, kayaknya memang rushing. Kita mungkin juga terburu-buru. Tadi gambarnya kan accelerated motion ya. Jadi kayak ada rasa, kalau orang Jawa bilangnya kemerungsung, kita harus melakukan sesuatu segera. Kalau enggak ini udah urgent banget nih, kalau enggak something happens tomorrow gitu ya. Ada rasa urgensi yang begitu besar. Dan udahlah, kita nggak bisa kalau nunggu gini terlalu lama, itu sungguh sangat membebani. Kenapa ini prosedurnya harus rumit kayak gini? Jadi kayak kita marah karena kita buru-buru. Kalau urgent tuh kan kayak kita mau lari ke toilet, ternyata perjalanannya 1 menit, padahal kayaknya kita nggak yakin 1 menit kita bisa sampai toilet gitu kan, lari-lari juga. Nah, ini advice-nya assessment, patient, trial and error, feedback, editing. Jadi ini semua proses kan, proses yang panjang, mulai dari assessment, patient, trial and error, feedback, terus kalau ada yang salah masih diperbaiki lagi. Ini gambar apa? Seven of Pentacles. Iya, jadi memang somehow urgensi itu mungkin hanya ada di otak kita gitu, hanya kayak kita nggak bisa nahan lagi. Nanti besok kita nggak makan, besok kita makan apa kalau gini caranya. Jadi kayak ada yang marah. Dan tadi kan dijelaskan tadi dengan Merkurius yang akan conjunction dengan Mars. Jadi memang kayaknya ngelihat sesuatu tuh nggak tahan, ngomongnya sinis terus ya, sinis, nggak bisa enggak gitu, karena memang energi itu kayak mendorong banget di kita ya. Dan tapi advice-nya adalah assessment, patient, trial and error, editing ya. Nah, dan ini adalah outcome-nya competition, brainstorming, problem to solve, konflik. Jadi kalau menurut saya ini outcome-nya adalah memang masih ada sesuatu yang menghalangi kita, dan urgensi itu yang kita rasakan. Tapi kita memang perlu untuk berstrategi menghadapi apapun yang masih menghalangi kita tersebut. Kayaknya sih kalau saya sudah melihat ini udah mulai ada konsistensi dari informasi atau pesan yang ingin disampaikan, yaitu memang ada harsh di depan, ada urgensi yang luar biasa. Saya belum lihat urgensi yang luar biasa, kita terdorong untuk maju, kayak kita ingin mendobrak semuanya, tetapi yang di depan tuh kayaknya berat sekali untuk didobrak, tapi urgensi itu kayak udah nggak bisa ditahan. Sarannya adalah come on, assess dulu, pakai logikamu. Seberapapun ini sepertinya secara emosi sangat triggering gitu ya, sebentar, lihat dulu. Mungkin ekspektasi kita untuk sesuatu tidak sama dengan apa hasil akhirnya. Tadi saya cerita tentang Sagittarius panjang lebar. Oke, it's time to own your power. It's time to declare your divinity loudly and clearly to yourself and to planet. Jadi kayaknya memang dari semua proses yang luar biasa ini, kita punya kesempatan untuk mengambil peran penting di dalam proses ini. Tapi kita merasa tidak punya kekuatan tersebut. Universe seperti mengingatkan kepada kita bahwa kita punya power tersebut, tapi kita harus secara sadar mengambil kekuatan yang divinity itu, sadar mengambil, tahu posisi kita, dan mengatakannya dengan jelas dan keras kepada diri sendiri dan kepada semua orang di lingkungan kita. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.